Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofyan Sauri dari Prodi HKI. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan kasus satu uji mean dalam aplikasi SPSS. Seorang dosen statistika menyatakan bahwa nilai ujian akhir mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistika induktif rata-ratanya adalah 80. Untuk membuktikan pertanyaan tersebut, gambaran data hasil ujian akhir dari 20 mahasiswa adalah sebagai berikut. Ini datanya. Maka langkah pengujiannya adalah satu. Tetapkan H0 versus H1. H0 sama dengan 80 rata-rata prestasi belajar mahasiswa. H1 rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 80. Lalu yang kedua, tetapkan taraf signifikasi alfa, yaitu 0,1 atau 10%. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian. Di sini memakai uji T dikarenakan sampel tidak sampai 20. Nah, langkah selanjutnya untuk hasil SPSS, jika sig lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Yang keempat, hitung statistik uji. Dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T. Berikut langkah-langkah pengujian dengan SPSS. Masukkan data yang dianalisis. Kita pindah. Terus di copy. Masukkan ke SPSS-nya. Nah, di sini juga copy. Masukkan ke sini. Paste. Variannya diganti nama. Nilai. Balik lagi. Kemudian klik analis compressment dan kemudian klik one simple test. Balik lagi. Analis komponen simple T. Nah, balik lagi coba. Ya. Masukkan variabel yang akan diuji, yaitu nilai pada test value. Masukkan angka 80. Ya, nilai. Value-nya 80. Selanjutnya, klik option pada condense internal pencils. Masukkan angka 90. Balik lagi. Angka 90. Ya, balik lagi. Kemudian klik continue dan klik OK. Space lagi. Oke. Nah, ini timbul hasilnya. Lalu diinvestasikan. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa H0 rata-rata prestasi belajar manusia adalah 80. H1 prestasi belajar manusia tidak sama dengan 80. Didapatkan nilai ujian T adalah 1,924 dengan derajat bebas 19 dan signya 0,069. Dikarenakan sig lebih kecil daripada alfa, maka alfa 0,1 maka H0 ditolak. Jadi rata-rata belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80 secara statistik. Berikutnya latihan 3. Bukan. Kasus 2, beda main data independen. Beban perusahaan Rumah Mandiri dan Prima. Ini datanya.
Maka langkah pengujian adalah satu, tetapkan H0 versus H1. H0 rata-rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan Prima adalah sama. A1, rata-rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan Prima adalah tidak sama. Yang kedua, langkahnya itu tetapkan taraf signifikansi alfa, yaitu 0,05 atau 5%. Ketiga, pilih statistik uji yang cocok. Eh, sama yang kayak di atas, kita memakai uji T dikarenakan sampel tidak sampai 20. Dan yang kedua, untuk hasil SPSS-nya, jika sig lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Iya, yang pertama, hitung statistik uji dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T. Berikut langkah-langkah pengujian menggunakan SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah misalkan mengambil data dua perusahaan tersebut. Nah, di sini kita langsung ke PSPS-nya. Rumah Mandiri. Di copy. Oh iya, sebelumnya ituan dulu nih, disimpan dulu uji data SPSS yang telah kita gunakan. Soalnya ya udah di copy, copy, scan ke paste, ini juga copy, baik lagi ke SPSS, di paste. Nah, variannya kita ubah jadi beban. Yang kedua, perusahaan. Nah, lagi. Langkah kedua, klik analis. Selanjutnya, klik complement. Kemudian klik independent simple test. Baik. Complement simple test ya. Terus dibalik lagi, kita langkah selanjutnya, masukkan variabel beban ke tes variabel, dimasukkan variabel perusahaan ke grouping variabel. Kita balik ke SPS-nya, beban perusahaan. Nah, dibalik kayak gini variabel. Iya, benar. Langkah selanjutnya, klik define group pada use specific value. Grup 1 isikan angka 1 dan grup 2 isikan angka 2. Itu klik continue langsung. Baik SPS 1 angka 1, grup 2 angka 2. Continue. Ya. Langkah selanjutnya, nah, klik option, izinkan 97% sesuai tingkat keyakinan pada confident interval presented. Selanjutnya klik continue dan OK, maka akan terlihat hasil output seperti berikut. Kita balik ke SPS lagi. Klik 97, klik OK. Nah, ini hasil data outputnya. Dan kita interpretasikan. Dengan tabel di atas, kita dapat menentukan bahwa pada uji beda rata-rata data yang independen harus dilakukan dua tahap, yaitu satu, uji K, homogenitas varians, cek samaan variannya.
Yang kedua, uji beda rata-rata. Uji hipotesa untuk homogenitas dan rata-rata adalah sebagai berikut. H0, data beban perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variasi yang sama. Ya, dan yang H1 adalah data perusahaan berdasarkan kelompok mempunyai variasi yang tidak sama. Ya, tidak sama. Uji untuk beda rata-rata yaitu rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama. A1-nya rata-rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah tidak sama. Berdasarkan hasil output, 1. Uji homogenitas varian, hasil hipotesa didapatkan nilai sig 0,772 lebih besar alfa, yaitu 0,05. Hal ini berarti data beban perusahaan mempunyai variasi yang sama atau H0 diterima. Kedua, uji beda rata-rata, sedangkan untuk uji beda rata diperoleh nilai uji T yaitu 0,914 dengan nilai sig 0,722 dan DF 18. Hal ini berarti H0 diterima dengan sig lebih besar daripada alfa 0,05. Jadi, rata beban perusahaan antara perusahaan mandiri dan prima adalah sama secara statistik. Berikutnya, yang terakhir, uji beda dua rata-rata atau uji beda dua mens. Untuk data simpel berpasangan dengan pengujian hipotesa beda men, maka harus dicek dulu apakah kedua simpel mempunyai hubungan atau korelasi. Uji beda men bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan cara seperti kasus 2 di atas. Maka proses uji melalui dua tahap, yaitu yang pertama uji korelasi dan yang kedua uji beda rata. Kasus ketiga yaitu beda men data simpel berpasangan. Seorang dosen akan menguji perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah, statistik, dan komunikasi data. Data yang diambil untuk pengujian tersebut adalah 20 mahasiswa dan tingkat signifikasi alfa yang digunakan sebesar 5%. Hasil pengumpulan diambil dalam file prestasi uji beda bisa dilihat sebagai berikut. Ini datanya. Lalu, maka langkah pengujiannya adalah 1. Tetapkan H0 versus H1. H0 itu rata-rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1 yaitu rata-rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Yang kedua, tetapkan taraf signifikasi alfa yaitu 0,5 atau 5%. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian. Masih di sini karena ada 20 memakai uji simpel T sama seperti yang di atas. Dan untuk hasil SPSS-nya jika sig lebih kecil daripada alfa maka H0 ditolak. Yang pertama, hitung statistik uji dan dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T. Maka pengujiannya yaitu kita ambil dulu file prestasi uji beda. Filenya uji beda nih. Sama seperti yang tadi atas di copy. Oh, ini di save dulu. Close ya. Nah, tadi. Ya, baru di copy nih. Datanya kita copy yang lama ya. Masuk ke SPSS. Paste. Baik lagi sama aja. Copy.
Lu paste. Iya. Ini lagi juga copy paste. Ini diganti variannya jadi nama nilai statistik. Ya. Tiga nilai kodat. Lanjut ke langkah berikutnya, klik analis, kompresmen, dan sampel t-test. Klik lagi, men, simple t, ini statistik. Ya, terus langkah selanjutnya masukkan nilai statistik ke variabel 1 dan nilai komdat ke variabel 2. Balik lagi kita ke SPS-nya. Ini komdat, ini nilai pertama, variabel 2. Iya. Selanjutnya klik option, isikan 95% sesuai tingkat keyakinan pada confidence interval. Klik lagi, option 95. Ya, ini nilai ya. Dilanjut lagi, kemudian klik continue atau OK, maka akan terlihat hasil output seperti berikut. Nah, ini hasilnya. Nilai 1, nilai statistik dan komdat Menadori. Nah, sama. Lanjut kita interpretasikan berdasarkan hipotesa dan output di atas didapatkan hasil sebagai berikut. H0 rata-rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1 rata-rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Pengujian hipotesa untuk data berpasangan, maka proses uji melalui dua tahap, yaitu satu uji korelasi dan dua uji beda rata. Berdasarkan hasil uji hubungan atau korelasi H0 sebenarnya RK 0,109 atau tidak ada korelasi, H1 RK yaitu 0,109 atau ada korelasi yang signifikan. Terlihat bahwa sig 0,109 berarti bahwa ada korelasi antara nilai statistika dan nilai komdat, sehingga bisa dilanjutkan ke uji beda rata-rata. Sedangkan untuk uji beda rata diperoleh nilai uji T, yaitu 0,119 dengan sig 0,109. Hal ini berarti H0 diterima karena nilai sig lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Jadi nilai statistika dan nilai komdat adalah sama. Hal ini terlihat bahwa nilai statistika mempunyai rata yang hampir sama dengan nilai komdat. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.